Tema tanggung jawabku terhadap keluarga adalah tema yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena dalam bab ini kita akan membahas tanggung jawab seorang anak terhadap keluarga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Hal pertama, kita akan membahas tentang anak dalam keluarga. Dalam pernikahan, sepasang suami istri pasti mengharapkan untuk memiliki keturunan atau anak. Yang perlu kita ketahui bahwa anak adalah karunia Tuhan. Tetapi jangan pernah kita mempunyai anggapan bahwa keluarga yang tidak memiliki anak adalah keluarga yang tidak diberkati Tuhan. Dalam keluarga, memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah keluarga yang diberkati Tuhan atau keluarga yang menerima karunia Tuhan. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda untuk keluarga. Contoh, keluarga A mendapat karunia anak. Mungkin keluarga yang lain mendapat karunia lain. Intinya, ketika kita menikah, jangan mempunyai pemikiran bahwa saya menikah untuk mendapatkan anak. Ingat, anak adalah karunia Tuhan. Dan setiap keluarga menerima karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang tanggung jawab anak. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Saya mengambil contoh dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dalam ayat tersebut memberikan contoh kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus menghormati kedua orang tuanya dengan cara mengikuti perintah orang tua untuk hadir dalam perayaan di Bait Allah. Hari-hari ini kita sering melihat banyak anak membangkang kepada orang tua karena anak mempunyai anggapan bahwa orang tua itu ketinggalan zaman atau tidak tahu apa-apa. Memang masa yang sulit adalah masa remaja. Di satu sisi, remaja mengalami perkembangan yang seringkali tidak bersesuaian dengan pendapat dan harapan orang tua. Makanya perlu sekali orang tua memahami perkembangan masa remaja. Ada 4 aspek perkembangan masa remaja. Yang pertama, perkembangan kognitif. Pada usia ini, remaja memasuki tahapan kematangan intelek, yaitu remaja mampu berpikir jauh, melebihi dunia nyata dan keyakinannya sendiri. Mereka punya banyak ide-ide baru. Dan yang kedua adalah perkembangan moral etika. Pada masa ini, remaja memiliki anggapan bahwa siapa yang memegang kekuasaan, merekalah yang layak untuk dihormati. Yang ketiga, perkembangan ego. Perkembangan ego yaitu remaja sedang mencari identitas diri. Dan yang keempat, perkembangan iman. Dalam masa ini, remaja membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai. Bagi remaja, Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang taat pada perintah Tuhan. Salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-17 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kata hormat dalam ayat tersebut berarti, yang pertama, bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Dan yang ketiga, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Sikap hormat dan pengertian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan yang keempat, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan membahas dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Kain bekerja sebagai petani dan Habel bekerja sebagai gembala. Kain memberikan hasil buminya dan Habel memberikan hasil ternaknya. Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Akibatnya Kain marah dan membunuh Habel. Kain iri hati sehingga mengorbankan nyawa adiknya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita melihat ada banyak orang yang meremehkan dosa iri hati. Padahal dosa iri hati itu dampaknya sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Hubungan persaudaraan antara Kain dan Habel yang awalnya baik dan penuh kasih hilang karena sikap iri hati yang membawa akibat buruk, yaitu kematian Habel. Makanya kita harus hati-hati dengan yang namanya iri hati. Yang kedua, kita akan membahas dari Keluaran 20 ayat 12. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ayah, ibu, nenek, kakek, mereka adalah orang tua yang harusnya dikasihi dan dihormati, terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka. Setiap anak yang menghormati orang tuanya akan hidup diberkati Tuhan, baik secara jasmani dan rohani. Anak-anak sebaiknya jangan berlaku kurang ajar. Jangan pernah hitung-hitungan ketika memberi sesuatu kepada orang tua, karena Tuhan sendiri yang akan membalas dan memberi berkat kembali dengan limpahnya. Anak-anak yang menghormati orang tuanya akan mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu umur panjang dan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan. Yang ketiga, kita akan membahas dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dalam Lukas ini mengisahkan keluarga Tuhan Yesus yang pergi ke Yerusalem dalam rangka merayakan hari raya di Bait Allah. Tuhan Yesus menghormati orang tuanya dengan cara mengikuti perintah orang tua untuk hadir dalam perayaan di Bait Allah. Meskipun pada waktu itu umur Tuhan Yesus masih 12 tahun, ia telah ditanamkan sikap takut akan Allah yang berbuah dalam perilakunya sejak dini. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus bertumbuh dan semakin bertambah hikmatnya, sehingga semakin dikasihi oleh Allah maupun manusia. Jadi lewat kisah ini, mari kita mengikuti contoh dari Tuhan Yesus yang senantiasa menghormati orang tuanya dengan taat melakukan perintah orang tuanya. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama,
anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang diberikan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia.